Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka, sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengungkapkan siapakah Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi orang yang tidak mengimani Kristus Yesus. Bagi kita orang Kristen yang telah dibaptis, formanya kita percaya yang membaptis kita itu, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Itu formanya. Sehingga dengan formanya itu kita menerima karunia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sekali dibaptis tetap dibaptis. Walaupun dia masuk di kandang yang sesat atau di kandang yang salah. Karena baptisan itu bukan hanya diucapkan, tetapi baptisan itu adalah materai abadi kekal selamanya. Dan bagi orang Kristen, baptis itu adalah tanda bahwa kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah karena Kristus Yesus. Sadar atau tidak sadar, kita adalah pengikut Kristus. Dan kesadaran itu dibangun oleh Roh Kudus. Sehingga bagi yang melakukan sesuatu yang jahat, berarti dia tidak dituntun oleh Roh Kudus. Sesuatu yang baik dan benar serta kudus itu dituntun oleh Roh Kudus. Dan itu adalah suatu hal yang terjadi pada bacaan pertama yang dibaca dalam kitab pertama Samuel. Dikisahkan seorang yang dipilih Allah bernama Daud. Daud adalah seorang pahlawan bagi bangsa Israel karena melawan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Filistin terhadap bangsa Israel. Bangsa Filistin ini adalah bangsa orang Yunani kuno. Jadi orang Eropa yang mendiami Kanaan. Jadi harus dibedakan antara orang Palestina sekarang dengan Filistin. Filistin itu bukanlah Palestina. Filistin itu adalah orang Eropa
ya, orang-orang yang mendarat di daerah Timur Tengah atau Kanaan itu, lalu mendiami tempat itu dan menjadi penduduk lokal di tempat itu. Dan kebudayaannya berbeda karena mereka menyembah dewa-dewa. Sehingga sering terjadi yang namanya pergolakan antara orang Filistin dan orang Israel. Dan yang paling kentara kisah Simson dan Delila, ya. Bagaimana orang Filistin ingin mengalahkan orang Israel, lalu Simson sebagai hakim waktu itu dirayu oleh Delila. Ya, sehingga akhirnya Simson mengeluarkan rahasianya bahwa ya, rambutnya kalau ingin kekuatannya hilang, rambutnya dipotong. Itu kata Simson. Dan betullah terjadi, orang Filistin memotong rambut Simson dan akhirnya membutakan mata Simson, dan dia diperolok, disontoh kayu, diikat di sontoh kayu. Tetapi sebenarnya kekuatannya bukan dari rambutnya, kekuatannya berasal dari Allah. Sehingga Simson bertobat, dan karena memang yang diperolok itu bukan Simsonnya saja. Yang diperolok itu adalah ya, rajanya orang Israel, Tuhan Allah sendiri. Sehingga ya, pertobatan Simson itu mengakibatkan dia mendapatkan perkenan dari Allah. Sehingga dengan doa yang terakhir, ya, dia meminta kekuatan dari Allah untuk merubuhkan sontoh kayu, dan matilah semua orang Filistin yang ada di istana di sontoh kayu itu karena kekuatan terakhir yang diberikan Allah kepada Simson. Kita balik kepada bacaan yang kita sudah dengarkan dan sudah kita baca. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu pasukan-pasukan Israel pulang. Mengapa mereka pulang? Karena menang. Jadi pangrangnya atau panglima perangnya. Jadi Goliat ini pangrang ya, panglima perangnya. Jadi ada panglima pengatur strategi, ada pangrang. Biasanya kalau pangrangnya udah kalah, bagaimana dia mau berperang lagi kan? Jadi awalnya Daud bukanlah pangrang, seorang masyarakat kecil atau seorang umat yang tak dipandang oleh Saul. Karena Saul sudah mati akal, pangrangnya pada mati, panglima perangnya. Jadi apapun dilakukan oleh Saul. Tapi Saul tidak yakin bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat kan? Karena dia hanya menggunakan tongkat dan umban batu serta 5 batu yang paling licin di dalam sungai. Tetapi karena Saul sudah mati akal, ya, apapun ya terserahlah. Saul saja tidak yakin kalau Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi karena keyakinan dibangun oleh Daud, ya, cakar beruang, cakar serigala, cakar harimau tidak bisa terelakkan dari dia, dan domba-dombanya bisa selamat. Maka dengan keyakinan itu, tetapi keyakinan Daud itu dibangun karena berkat Allah dan latihan. Nah, berkat Allah dan latihan, karena udah biasa Daud itu mengalahkan binatang buas di padang dengan hanya umban batu. Jadi bukan ketapel ya, dia umban batu itu dilempar-lempar. Jadi seperti orang main ya yoyo, tapi nanti ketika sudah mau mengenai sasaran, jadi sasarannya itu selalu di kepala. Jadi mujizat yang dibuat oleh Allah kepada Daud ini adalah mengalahkan kejahatan, bukan mengalahkan manusianya. Karena apa? Goliat ya sudah sombong, congkak. Anjingkah aku ini? Dia nyumpah dirinya sendiri kan. Masa aku harus diserang pakai tongkat kayu katanya. Seh, kata orang di kampung kan. Karena kalau anjing itu ya dipukul ya pakai kayu kan, atau penyapu. Makanya dia sebilang, anjingkah aku ini? Dia nyumpah dirinya. Ya kan? Masa udahlah anak kecil, ABG lagi, anak remaja, lalu mau ngalahkan aku pakai ya tongkat kayu.
Sedangkan dia punya perisai aja dibawa oleh beberapa orang, saking beratnya itu ya. Dan pedangnya itu. Jadi saking dia meremehkan itu. Ini kah orang Israel nih katanya. Tetapi ya, itulah mujizat yang dibuat Allah kepada Daud. Akhirnya cukup satu batu aja, tidak perlu 5 batu. Ya, diputarnya umban batunya, lalu akhirnya apa? Kena dahinya, terjerembab dia, terjerumus mukanya ke tanah. Nah, itulah kesempatan Daud mengayau dia. Jadi cerita kayau mengayau bukan punya orang Dayak nih. Sebenarnya orang Israel udah ngayau dia. Ya, jadi Goliat itu punya pedang, pedangnya diambil oleh Daud. Ya, kalau misalnya Daud itu tidak terlatih, bagaimana pedang Goliat yang ya berat itu bisa dipakainya? Jadi sebenarnya ya, latihan yang dilakukan Daud itu karena alam dan yang paling utama berkat dari Allah. Kalau kita berada di pihak Allah, siapa berani melawan? Kalau Allah ada di pihak kita, siapa berani melawan? Nah itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesudah Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang, maka di segala kota Israel keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah yang buat Saul jadi manas. Anak kecil kemarin sore, aku ini udah mengalahkan banyak musuh, kata Saul. Masa lalu Daud pula yang oleh perempuan-perempuan cantik, ya kan? Jadi ini yang membuat hati panas, emosi. Saul menjadi emosi. Ya kan? Yang awalnya bersuka cita, ya, tetapi karena Daud bisa mengalahkan Goliat, lalu ya, hal kecil kata Saul. Tapi kalau misalnya Saul menghadapi Goliat, apa yang terjadi kan? Karena pangrang sama pangrang lah, panglima perang sama panglima perang. Raja enggak mungkin ya. Ya. Kecuali kesalahan yang fatal dilakukan oleh Raja Saul waktu itu adalah tidak memenggal kepala Agag. Ya kan? Jadi kesalahan fatal tuh, karena Agag bersekongkol dengan Saul. Janganlah kau penggal aku, seluruh harta perempuan bolehlah, ya kan? Ambil katanya. Akhirnya Samuel ya memarahi Saul. Apa yang kau lakukan nih? Udahlah kau jadi imam, ya kan? Lalu kau tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan akibatnya fatal kan? Dah ganti jalah. Apa yang disampaikan oleh Samuel itu kan adalah kehendak dari Allah. Nah, ini persoalan yang terjadi dengan Saul awalnya. Karena dia sudah tidak patuh dengan Allah. Kepatuhan terhadap Allah itu bukanlah sesuatu yang bisa ya dilaksanakan oleh orang yang berkuasa. Awalnya Saul itu adalah orang yang rendah hati. Dia dipilih oleh Samuel dari suku yang terkecil, dari suku Benyamin. Tetapi uniknya badan Saul itu ya lebih tinggi daripada orang-orang Israel. Jadi seperti orang Filistin lah dia. Jadi kalau yang lain itu sepundaknya, dia lebih tinggi lagi. Nah, karena keunggulan itu, maka Saul dipilih oleh Allah melalui perantaraan Samuel atas desakan tua-tua Israel. Padahal Samuel sudah memperingatkan, raja orang Israel itu adalah Allah sendiri. Tetapi karena mereka mau sama seperti bangsa-bangsa lain, akibatnya mereka melakukan kekejian terhadap Allah. Oke, ya kan, pilih saja. Lalu dipilihlah Benyamin itu, dari suku Benyamin, yaitu Saul. Tetapi Saul melakukan ketidaktaatan karena menganggap kekuasaannya itu sama dengan Allah. Lama benar Samuel, karena Samuel yang sudah tua kan tak mungkin berjalan kaki. Mungkin kalau dulu orang bilang antara 10 kilo zaman dulu, 2000 tahun, dan 10 kilo zaman sekarang, ya zaman dulu pasti bisa berhari-hari datangnya. Karena apa? Bukit-bukit, ya kan? Belum di situ ada musuh lagi, ya.
Tetapi karena Saul ini udahlah panas hatinya, lama benar Samuel datang, dia lalu membuat korban bakaran sendiri. Dan itulah kepatalannya. Ya. Lalu dia bersekongkol dengan Raja Agag. Kacau lagi dia. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Lalu dia bilang rampasan harta dari rakyat Raja Agag itu akan dipersembahkan kepada Allah. Fatal lagi dia. Ya kan? Apakah kambing dan domba yang akan kau sembelih ini untuk Allah akan berkenan kepada Allah, katanya. Jadi banyak benar kesalahannya melawan kehendak Allah. Nah, itu adalah dosa yang dilakukan oleh Saul. Jadi dosa yang dilakukan oleh Saul ini mengakibatkan dia harus digantikan oleh Daud. Dan Daud dipilih oleh Samuel itu pun ya dari tunggul Isai. Isai punya anak 8, ya kan? Cuman yang ada waktu itu hanya 7, semuanya gagah perkasa. Cuman Samuel kok masih ada kah anak yang satu? Oh, ada katanya. Anak yang bungsu di padang gurun. Ya, Benyamin itu bungsu, ya. Kemudian memilih Saul, ya kan? Kemudian juga ya Daud dari keturunan Yehuda, ya. Kalau dihitung-hitung, ya, dia juga Yehuda ini kan awalnya bungsu ya dari anaknya Yakub dan Lea. Walaupun Yakub memiliki 13 anak kan. Kalau hitungannya, awalnya itu stop ke angka keempat. Karena saling olok-olok antara Lea dan Rahel, akhirnya Rahel menyerahkan gundiknya. Dapatlah 2 anak kan. Akhirnya Lea juga tidak mau kalah, serahkan gundiknya, dapat 2 anak, ya kan? Rupanya Lea masih bisa melahirkan. Ya kan? Akhirnya dapat 3 anak lagi. 1 anak perempuan. Lalu akhirnya Rahel bisa punya anak. Yusuf dan Benyamin. Nah, Benyamin inilah waktu melahirkan Benyamin, Rahel meninggal dunia. Nah, itu. Nah, kita kembali ke sini, ya. Jadi panas dia. Sudahlah dia dosa ketidaktaatan. Ya kan? Pelanggarannya kan fatal tuh. Ya kan? Bukan melakukan tugasnya, lalu ketidaktaatan, ketidakpatuhan, lalu ketidaksetiaannya kepada Allah, lalu kekejian terhadap Allah. Masa kambing dan domba rampasan mau diserahkannya kepada Allah? Kan tidak bisa. Ya, kambing dan domba yang dikorbankan itu adalah benar kambing domba peliharaan yang bukan dari rampasan perang. Jadi tidak sembarang. Jadi menurut tradisi Yahudi itu ada 623 kalau saya tidak salah larangan dan pantangan. Misalnya kalau misalnya membunuh atau memotong domba tidak sekali mati itu sudah jadi bangkai dia. Jadi harus diserahkan kepada bangsa lain yang beriman lain. Daripada banyak kita pikir dia makan bangkai, bukan. Yang dimaksud bangkai itu ketika sekali potong dia tidak mati. Contohnya misalnya potong ayam, lalu dia masih hidup walaupun sudah dipotong. Nah, itu habis itu baru mati lagi, bangkai dah, batal dia. Jadi banyak pantangannya. Jadi kalau jadi orang Yahudi itu menurut penuturan satu rabi Yahudi yang ada di Indonesia itu susah jadi orang Yahudi itu. Terlalu banyak pantangannya. Ya, tak boleh nyentuh mayat lah, jenazah pada hari Sabat. Makanya Yesus cepat-cepat diturunkan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, ya kan? Karena kalau dia sampai tidak dikuburkan, ya lewat dari jam 3 itu, atau lewat ya jam 6, itu pasti tidak akan dikuburkan. Dia dibiarkan membusuk saja di salib itu. Maka hukuman salib itu kan adalah hukuman yang paling keji dan paling hina dilakukan bangsa Romawi terhadap musuh-musuhnya. Kalau untuk mereka sendiri, mereka hanya penggal saja kepala, kayak Rasul Paulus kan dipenggal, karena dia punya keluarga negaraan Romawi. Tapi kalau salib itu adalah untuk bangsa-bangsa lain, supaya mereka, ya kan, kalau kita tahu sejarahnya, ya, waktu penganiayaan jemaat pertama di Roma itu, ya, jadi orang-orang Kristen itu disalib, lalu, ya, dijadikan kayu api, jadi dibakar.
ya kan, hidup-hidup. Nah, itu kekejian dilakukan oleh bangsa Romawi pada awal-awal gereja perdana. Nah, kita kembali ke konteks ini. Lalu dosa yang paling parah adalah dosa kesombongan. Ya kan? Yang dilakukan oleh Saul. Ketinggi hatian. Aduh, anak kecil mengalahkan aku, raja katanya. Ya kan? Kalau aku hanya mengalahkan beribu-ribu, ini berlaksa-laksa. Gila, berlaksa-laksa itu udah di atas lagi ya. Jadi bahasa perempuan-perempuan ini memang ya. Jadi penyebabnya karena perempuan-perempuan ini yang nyanyi kan. Nah, nanti Daud pun jatuh karena perempuan juga ya. Ini perempuan-perempuan Israel ini bernyanyi menjatuhkan Saul. Jadi kekuatan emak-emak atau kekuatan perempuan tuh di sini, hati-hati. Lelaki itu pasti jatuh di situ. Ya kan? Adam jatuhnya karena Hawa kan. Makanya Allah ya memilih Bunda Maria itu untuk mengembalikan hakikat perempuan sebagai ciptaan yang murni. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menariknya ya, maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat marah dia. Kalau orang udah punya kuasa marah. Terkadang kita sebagai suami atau kita sebagai bapak karena merasa punya kuasa dengan istri dan anak kita, semena-mena kita marah. Padahal hanya minta duit jajan, Pak, minta duit jajan 4.000. Ya kan, minum-minum dengan kawannya ratusan ribu. Oh, tanah. Ya kan, urek keramin man kelaput kata bahasa orang Bengkayang. Ya kan? Tapi minta duit jajan 5.000, kelapek dia mukul anaknya. Rokok misalnya dia beli 15.000, oh gampang dia bilang. Nah, ini terjadi. Ya. Istri mau minta daging babi, lalulah dikasih 2 lisip. Ya kan? Ikan tamban dengan sencalo. Bawa karet 100 kilo kan. Karena mabuk lalu 10 kilo. Lalu berhutang lagi dengan toke. Nah, itu kejadian-kejadian yang langka yang terjadi di daerah-daerah. Ya kan, makan. Oh, makan. Rupa dah dihitung dengan anaknya. Lalu ngebon terus dengan toke itu. Makanya tak kaya-kaya. Disebut lacinyin. Nah, ini hanya guyon ya. Guyon. Ya kan? Jadi lacinyin gitu. Laci. Nah, ini dah usah sekolah tinggi, motong gatah aja katanya. Kalau motong gatah dapat duit gitu ya kan. Nah, ini kejadian-kejadian ini. Nah, begitu juga kalau orang punya kuasa begitu. Kalau si rajanya sekolahnya S1, ya kan, rakyatnya minimal SD, tak boleh di atas dia. Jadi wajarlah ya, sistem kerajaan itu tidak cocok dengan pemerintahan modern. Maka terjadilah ya banyak ya peperangan karena raja ini merasa dirinya seperti dewa. Lalu apa yang terjadi? Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Gara-gara kata-kata laksa dan ribu ini, dia marah. Terkadang kita ada hal sepele kan. Mungkin ya kita sadari gara-gara kata-kata satu orang akhirnya kita tidak mau berbuat baik. Ya. Nah, itu sering terjadi. Emosi kita. Mengapa kita emosi? 3 hal. Hawa nafsu, dunia, dan iblis. Hati-hati. 3 hal ini tidak bisa memang kalau tidak dilawan dengan ya kehendak Allah. Maka kata Rasul Yakobus, ya kan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi kita ini melawan iblis yang ada selalu mempengaruhi diri kita. Jadi jangan pernah mengatakan iblis tak ada, setan tak ada. Ya, iblis dan setan itu ada. Tapi yang tidak boleh kita percayai iblis dan setan. Ya kan, kalau orang politik itu kan katanya berpikir seperti setan, bertindak malaikat. Oh. Jadi bagaimana bisa mengalahkan musuh dengan berpikir seperti setan? Lalu tindakannya malaikat. Ya kan? Bahasa orang ilmu politik, ya kan? Teorinya ada dalam kitab suci. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan? Itu harus dibarengi dengan tulus.
Tetapi terkadang hal-hal itulah, ya kan, yang membuat orang menjadi merasa memiliki kuasa. Jadi kekuasaan itu menjatuhkan Saul. Ya kan? Gara-gara perempuan-perempuan Israel bernyanyi, gara-gara ribu dan laksa aja itu. Marah dia. Dan akhirnya, ya, padahal dia raja, untuk apalah dendam dengan Daud? Ya kan? Raja dendam dengan rakyat kecil. Kan tidak masuk akal. Tetapi bisa terjadi gitu. Ini akibat karena raja tidak dipuja-puji tadi. Ya. Akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Jadi menaruh dendam ya. Jadi kalau orang dendam ini susah. Ya. Diingatkan kembali dia dendam. Ingatkan kembali dia dendam. Jadi dendam itu adalah hawa nafsu manusia yang memang ada dalam diri manusia. Jadi dendam ini sesuatu yang paling jahat yang ada di dalam diri manusia. Makanya Yesus membalikkannya dengan mengampuni. Jika orang ingin kamu berjalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil. Jika orang menginginkan mantolmu, kamu kasihkanlah semua mantolmu. Kan begitu. Sampai dipelintir ayatnya. Jika ada orang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu maksudnya hal pengampunan. Pengampunan. Ya kan? Karena dendam ini dia berbalas-balasan. Padahal ya, maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya atau pengawal-pengawalnya bahwa Daud harus dibunuh. Bayangkan, dendamnya diungkapkan. Jadi dengan pikiran, perkataan, perbuatan disampaikan kepada anaknya. Syukurlah mujizat Allah itu terjadi kepada Yonatan. Jadi Yonatan itu begitu mengasihi Daud. Mengapa? Karena Daud ini kan sebenarnya menantunya Saul sebenarnya. Dia kawin dengan anaknya Saul. Ya kan? Dengan adiknya Yonatan. Dan karena Yonatan ini memiliki belas kasih Allah, maka Yonatan ini menjadi pribadi yang mampu meredam dendamnya Saul. Sebenarnya awalnya Saul udah ingin membunuh Daud terus. Tapi Yonatan itu selalu memberitahukan rencana ayahnya itu. Nah, inilah kehebatan. Buah tidak jatuh ya dari pohonnya. Kan beda nih. Mengapa? Karena Yonatan tidak pernah mendukung ayahnya dalam berbuat jahat. Nah, itulah dia hebatnya. Ini terkadang misalnya bapaknya punya dendam. Ingat nak, 7 turunan. Kau janganlah. Ya kan? Bertetangga pun jangan, ya kan? Negur pun jangan. 7 turunan, gila. Dari bapak, anak, berapa turunan dah? Baru 1 turunan. Cucu 2, cicit. Berarti sampai 7 turunan. Dan ini kan kacau kalau dendam seperti ini. Ya. Tetapi Yonatan anak Saul itu sangat suka kepada Daud sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Sukacita. Maka saya katakan sukacita itu akan membawa mengakhiri dendam. Jadi dia memberitahukan kepada Daud. Luar biasa kan? Makanya Daud itu berhati-hati. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan, dan bersembunyilah di sana. Diberitahunya. Nah, inilah kehebatan Yonatan. Bagaimana supaya Daud tidak dibunuh oleh Saul. Apakah itu rencana Yonatan? Tidak. Itulah belas kasih Allah, kehendak Allah ya, kepada orang yang diberkati. Daud. Sebagai orang Kristen, kita ini sering diberitahu oleh Allah melalui orang-orang. Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Tetapi terkadang kita mau tidak mendengar suara itu. Diberitahu oleh istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya kan? Diberitahu oleh pastor, pendeta, diberitahu oleh banyak orang, guru kita. Itulah karya agung Allah yang diberikan kepada kita supaya kita menghindari kejahatan. Lalu bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Jadi Yonatan ini sudah dia berbelas kasih, dia melakukan rencana yang baik. Jadi kalau niat timbul keinginan Saul ingin membunuh Daud, Yonatan mengatakan,
Pak, lihat di sana, lihat di sini. Jadi dia mengalihkan. Karena kalau orang dendam ini susah. Ya. Dia pasti akan mencari cara untuk membinasakan lawan. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu dan aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Jadi itulah namanya negosiasi. Dia melobi. Negosiator. Kalau ada orang berperang itu kan ada negara yang bernegosiasi. Ya kan, udahlah, damailah, kan begitu. Apakah kita bisa jadi juru runding seperti itu, negosiator? Misalnya ada orang ingin bertikai atau saling membunuh. Ya kan? Ini kan harus ada negosiator. Tapi banyaknya jadi provokator, otak kotor. Udahlah, sikat, jak bantai, jak. Udah selesai. Mana dia bertanggung jawab? Yang dapatnya apa? Ya melakukan. Ya kan? Apalagi kalau ada pembicaraan ngumpul. Daripada kena picrat air bagus dengan lumpur masuk ke dalam-dalam. Oh. Atau ada guyon dulu itu kan. Guyonnya itu fatal. Apa yang paling dibenci setan? Dijawabnya, ya kan, memperkosa anak setan. Jadi setan pun tidak terima dia di neraka katanya, ditendang kemana-mana. Itu kan guyon yang aneh. Itu adalah guyon penyesat-penyesat. Jadi banyak di antara kita menjadi setan dan iblis. Udahlah, tak apa, bini kau kan di rumah. Ya kan ini kita happy, kau kan baru dapat proyek. Alah, biasa. Ya kan mulailah, ya kan. Masa hanya 1, 2 lah, 3 lah, 4 lah, itu tadi. Jadi terkadang kita bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Ya kan? Udahlah, gugurkan ya lah, udah biasa dah, tenang ya kan? Ya kan? Udahlah, ganti ya istri kau tuh, cari yang lain. Ini kita jadi setan dan iblis. Sadarkah itu kalau kita melakukan kejahatan itu? Dan sadarkah kita kalau kita menjadi setan dan iblis? Maka saya bilang berpikir seperti setan dan bertindak malaikat. Ya kan? Karena untuk mengalahkan setan itu kita hanya bisa tunduk kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Kan gitu. Harusnya kan ditenangkan. Udahlah, istrimu tuh baik, apalagi mau selingkuh. Ya kan? Harusnya seperti itu, jadi malaikat. Ya kan? Ini enggak. Udahlah, tuh ada tuh yang lebih montok lagi. Tak apa-apa, bah, selingkuh tuh biasa, SLI. Ya kan? Selingkuh itu indah, ya kan? Selingan keluarga indah katanya kan. Dan akibatnya fatal, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Ya, Saul yang telah memperoleh berkat dari Allah itu menjadi berdosa. Karena dia merencanakan pembunuhan. Dalam 10 perintah Allah itu kan jelas, jangan membunuh kan? Dosa itu ya sudah menjadi dosa ketika keinginan perencanaan. Nah, kalau sudah dilakukan lebih fatal lagi. Nah, bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan karena dia Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tak kala melihatnya engkau bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Ini tadi. Berkat menjadi kutukan bagi Saul. Mengapa? Ya itu tadi. Dia tidak mematuhi kehendak Allah. Akibatnya dia mematuhi kehendaknya sendiri. Dia melakukan sesuatu kekejian kepada Allah. Dia tidak taat kepada Allah. Ya kan? Dia menjadi sombong. Nah, jadi itu tahap-tahap dosa ya. Dosa ini memang sesuatu yang dimulai dari kemalasan. Malas ya, mendengarkan firman Tuhan, malas berbuat baik, ya kan? Malas itu hati-hati Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Malas itulah penyebab akar dosa yang membuat manusia itu. Hawa itu kan malas mendengar perjanjian Tuhan. Ya? Jadi sok taunya setan tuh menggoda Hawa itu kan gampang. Dia kan tidak tahu perjanjian Tuhan Allah dengan mereka berdua. Semua buah di taman ini boleh kau makan, kecuali satu buah di tengah-tengah itu, jangan kau makan. Kalau kau makan, kau akan mati. Kan itu kata Allah.
Kan udah jelas. Tapi kata ular yang iblis atau setan itu, kalau kau makan Hawa, kau akan sama seperti Allah. Bukan di atas Allah, sama seperti Allah. Ya kan, sok taunya setan atau iblis itu. Akhirnya dia goda lagi. Dia bawa buah itu kepada Adam. Dam, makan dam, nanti kita sama seperti Allah nih. Ya kan? Makanlah itu. Tiba-tiba Tuhan Allah berjalan-jalan lalu tidak ditegur oleh, kan awalnya karena tidak lagi menyapa Allah. Kalau kita ini sudah jahat ini kan pasti jangankan doa. Apain doa ya kan, tidak nambah kocek. Duit dikocek katanya. Ya kan? Saya mungkin pernah cerita orang di kampung mama saya bilang kan. Jadi ceritanya anak ini rajin sekolah minggu sehingga diingatkan, Pak, doa Pak. Apa makan daun ubi pun doa. Ya kan? Man daun banok pun doa. Lakina lah dia, ya kan? Itu bahasanya gitu, ya. Pak Atis ngerti lah, ya kan? Jadi itu jadi gai guyon sekampung-kampung tuh, ya kan? Jadi guyon diolok bapak itu. Sekali dia makan daging babi di pesta, enggak dia berdoa. Dasar memang dia itu memang enggak bisa memimpin anaknya berdoa, ya kan? Jadi guyon, ya kan? Makan daun ubi pun berdoa, katanya kan? Jadi maksudnya kalau tunggu makan babi atau tunggu makan yang enak, tidak. Ini terkadang hal-hal kayak gitu, ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Diingatkan anaknya untuk berdoa karena dia tidak bisa berdoa, bukan tidak bisa berdoa kan? Mungkin karena malu di depan anak, karena anaknya seharusnya, ayo anak berdoa, kamu yang pimpin, kan gitu. Nah terkadang hal-hal itu menjadi suatu peringatan, ya. Begitu juga Yonatan mengingatkan ayahnya supaya tidak berlaku jahat. Apakah kita mampu sebagai orang tua mendengarkan anak kita, Pak jangan korupsi Pak jangan selingkuh Pak, ya kan? Hei kau ini anak kecil, tahu apa Pak? Wah kekuasaan kita kan, kita merasa sengahe lah kau otak kau katanya. Wah mulailah anak dah manas kan. Sehingga nanti waktu anaknya dinasihati perkawinan, tidak mempan, akhirnya minta orang kan nasihati anaknya. Hei, pandai ya dinasihati aku katanya, dia lebih parah kata anak kan. Jadi ada orang di daerah Entikong tuh dinasihati oleh orang tua. Jadi habis pengantin entah minum tuak atau apa. Jadi orang tua tuh bilang, kalau siang istri kau nih istri kami, kalau malam istri kau. Marah dia, lalu mau mukul pengurus adat. Ya kan, karena mungkin udah mabuk. Maksudnya kalau siang kan dia melayani orang tua, bapaknya, kan jadi istrinya juga begitu maksudnya. Tapi padanan kata orang kampung ini kan mungkin sebatas itulah kan gitu. Jadi akibatnya dia manas, lalu dihukum adat lah dia karena mau mukul pengurus adat. Nah itu. Jadi terkadang kata-kata itu juga harus dipahami konteksnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Yonatan ini membujuk Daud supaya tidak berbuat jahat dengan lobby, dengan komunikasi, dengan terus ya menyampaikan sesuatu yang baik tentang Daud. Dan hebatnya Saul mendengarkan perkataan Yonatan lalu bersumpah, nah demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Kan bersumpah. Jadi pertobatan Saul ini luar biasa, demi Tuhan yang hidup, ya kan? Ia tidak akan dibunuh. Di sini sudah jelas, ya. Saul tahu bahwa Tuhan itu hidup. Bukan Tuhan itu sesuatu yang tidak dijangkau. Demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti semula. Selesai kan? Karena kebaikan tadi. Belas kasih Allah menyertai Yonatan. Sehingga berkat Saul tetap, berkat Daud juga tetap. Ya, Saul tidak menjadi orang yang terkutuk, Daud menjadi orang yang diberkati. Jadi sama-sama mendapat berkat. Jadi akhirnya mereka berdamai. Dan perdamaian itulah yang paling utama. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kepada Allah aku percaya dan tidak takut.
Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku, sepanjang hari mereka memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang menyerbu aku di tempat tinggi. Jadi Mazmur tanggapan tadi yang disampaikan ini adalah bagaimana kehendak Allah itu terjadi. Jadi Daud mematuhi kehendak Allah, mengikuti kehendak Allah melalui perantaran Yonatan, dan Saul mengikuti kehendak Allah melalui perantaran Yonatan. Jadi Yonatan ini adalah perantara bagi mereka untuk melakukan belas kasih Allah itu. Apakah kita sanggup menjadi perantara supaya orang tidak bertikai, tidak saling memelet, dendam, santet, dan sebagainya? Apakah kita sebagai orang Kristen mampu memediasi itu? Karena apa? Karena belas kasih Allah dan kehendak Allah terjadi atas diri Yonatan. Tuhan, Engkau tahu akan sengsaraku, air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Jadi kata musuhku akan mundur waktu berseru itu waktu kita berdoa. Jadi musuh itu tidak jadi membuat kejahatan kepada kita ketika kita mengikuti belas kasih Allah. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi. Jadi yang paling utama yang kita laksanakan di muka bumi ini adalah firman dan sabda Tuhan. Melaksanakan firman dan sabda Tuhan itu sesuatu yang mudah kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Menjadi sulit kalau kita lari dari Roh Kudus. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin banyak yang bertanya, kita datang ke gereja itu untuk apa? Ya, apakah hanya sekedar untuk rutinitas atau mengejar prestisius, atau kita hanya ingin absensi? Jawabannya adalah kita berjumpa dengan Allah. Nah, memang perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang misteri. Tetapi bagi orang Kristen tidak misteri lagi, karena sudah disingkapkan oleh Kristus sendiri. Bahwa Dia adalah Mesias, juru selamat itu. Dialah Tuhan Allah. Penebus kita terus Kristus, penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Kemana Yesus pergi, banyak orang dari pelbagai wilayah mengikuti Dia. Yesus pun naik perahu agar tidak terhimpit. Dari atas perahu itu Yesus mengajar dan menolong banyak orang. Mari kita dalami Injil yang kita tadi baca dan dengarkan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem dan Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Jadi, karena orang banyak yang mengikuti Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu? Ya, Yesus melakukan sesuatu strategi supaya tidak terhimpit. Ya kan? Dia kalau terhimpit bagaimana mau ngomong? Zaman dulu ada speaker kan? Ya. Mengapa suara Yesus itu bisa didengarkan oleh banyak orang? Atau ada yang menyampaikan itu? Nah, jadi pernah diteliti bahwa suara ketika orang berada di dalam perahu, suaranya itu akan dibawa oleh resonansi, oleh angin, itu kepada orang di pantai kan? Jadi suara itu akhirnya bisa didengarkan oleh banyak orang. Ya. Kalau dari pantai ke laut itu tidak mungkin, karena dia akan berhadapan dengan ombak. Nah itu maksudnya, karena dulu tidak ada speaker, sehingga Yesus meminta kepada para muridnya untuk disediakan perahu supaya dia bisa berbicara dari pinggir danau itu ke arah pantainya, sehingga orang banyak bisa mendengarkan dia. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Jadi persoalannya ketika menjamah jubah Yesus saja orang itu bisa sembuh.
Kita tahu Veronica kan yang menyentuh jubah Yesus ya. Itu langsung sembuh. Padahal dia melakukan penderitaannya itu ya dicatat 18 tahun penderitaan pendarahannya. Atau ada yang mencatat 12 tahun. Sehingga pulihlah dia ya. Kalau menurut orang istilah sekarang itu ya kanker serviks. Jadi pendarahan terus-menerus. Tetapi kalau dulu itu kan tidak disebut kanker serviks, ya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ini yang sering ditanyakan oleh jemaat atau umat, mengapa kok Yesus menyuruh ya setan-setan iblis itu tak menyampaikan itu, dilarang. Karena apa? Karena itu roh jahat. Ya. Karena tidak bisa menyampaikan tentang firman dan sabda Allah kalau itu adalah roh jahat. Maka mereka dilarang keras untuk menyatakan itu kepada manusia. Mengapa? Nanti manusia itu percaya kepada roh jahat itu. Jadi ini suatu dialog ya. Jadi dialog. Jadi cerita tentang ilmu kanuragan, kesaktian. Jadi cerita, asal muasal jimat. Jadi untuk membenarkan seorang yang memiliki jimat. Jadi kan semua ini ciptaan Tuhan kan? Oh betul. Batu juga ciptaan Tuhan, iya. Berarti ini berasal dari Tuhan kan? Nah itulah logika roh jahat itu menjungkir balikkan dari itu. Jadi kalau batu itu kita pegang, ya kan? Berarti Tuhan memberikan kita kekuatan kan? Jadi logika berpikir kita itu ya dijungkir balikkan. Jadi terkadang kita itu dibuat percaya bahwa itu berasal dari Tuhan. Kita kan tidak melakukan kejahatan kalau kita menyimpan ini kan? Oh betul, ya kan? Tetapi lama-lama apa akibatnya? Kita sombong kan? Kalau kebal, ya kan? Kita menjadi sombong. Tahan cincang, tahan tembak, kita menjadi sombong. Ya. Lalu saya bertanya kepada kakek saya tuh, yang model tahan tembak, tahan cincang tuh kan. Tidak ada gunanya, tidak dapat duit. Gitu. Enak kok sekolah tinggi-tinggi, kerja, makan tuh ijazah. Ya kan? Jadi kakek saya dari mama saya itu kan tahan tembak. Tidak ada gunanya katanya. Ya untuk nolong orang sih bolehlah, ngobat-ngobat katanya. Ngapa mereka melakukan itu? Karena pengetahuannya tadi. Ya. Jadi kalau semenjak itu saya berpikir, ya memang kekuatan-kekuatan itu ada batasnya, ada limit. Apakah penting untuk kita sebagai orang beriman? Ya. Sementara sih penting. Tetapi bukan untuk selama-lamanya. Maka terkadang kekuatan-kekuatan seperti itu yang didapatkan ya tidak jelas. Kalau dia melakukan hal-hal yang jahat, berarti dari si jahat. Tapi enggak, ini kan untuk menolong orang. Misalnya orang kena santet, lalu dibalik santet lagi. Ya kan kejahatan lawan kejahatan, ya enggak bisa. Jadi itu logika berpikirnya mengapa hal-hal semacam itu ya menjadi sesuatu yang dilarang oleh Yesus. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin setan itu melakukan sesuatu yang baik. Ya. Setan bisa menyembuhkan orang. Siapa bilang setan tidak bisa menyembuhkan orang? Bisa. Ya kan? Dia bisa menyembuhkan. Tetapi dia akan meminta balasan. Ya. Setan itu kan adalah malaikat yang jatuh. Ya kan? Terangnya kebakaran. Jadi jangan berpikir ya ada hal-hal tertentu itu bisa membantu kita. Betul bisa menolong kita. Ya. Tetapi apakah itu dari ya yang baik? Maka kalau ingin menjelaskan ayat ini perlu banyak dialog dan diskusi. Ya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ya, pada akhir kakek saya sakratul maut, ya semua barangnya dilepaskan. Lalu dia doa Bapa kami salam Maria 3 kali kemuliaan. Baru dia meninggalkan tubuhnya untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Jadi harus dilepaskan dulu itu.
Ya. Sama kakek saya dari bapak saya begitu juga. Ada besi kuningnya. Bapak saya, kenapa enggak saya jilat ya? Enggak cocok Pak, Bapak kan orang agama. Saya bilang, oh iya katanya. Enggak bisa. Karena ilmunya kan lebih tinggi ilmu ketuhanan daripada ilmu ini kan gitu. Bapak saya diskusi dengan saya. Jadi hal-hal semacam itu ya itu. Dan memang itu harus dipelihara. Tiap Jumat malam harus dirabun. Pakai kemenyan. Bunyi kletek, 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 kletek. Kan begitu. Anda tahu ada yang dirabun enggak barangnya kan? Nah ini kan syaratnya aneh. Kalau untuk pengobatannya pun aneh. Care bunga. Saya ingat pengobatan tradisional itu. Ya. Care anjing hitam. Jamnya harus pas. Ya kan. Cari mayang, ya kan, macam-macam, ya harus dilakukan, ya kan. Kalau mau sakti harus mandi 7 air sungai, kata kakek saya kan. Air mana? Air Sungai Landak, Sungai Kapuas, cari lagi Sungai Sambas, cari lagi. Oh mandi 7, oh gitu. Tapi nanti khasiatnya apa kek? Ya dapat duit enggak? Enggak katanya. Lebih baik kamu sekolah tinggi katanya. Ya kadang diskusi-diskusi itu kan dilakukan. Akhirnya kesimpulannya refleksi saya bahwa memang ya setan atau iblis itu tidak punya kuasa untuk memberitakan firman dan sabda Tuhan. Dan memang harus dilarang. Ya. Maka Yesus melarang setan-setan itu untuk menyampaikan tentang engkaulah anak Allah. Yang boleh menyampaikan ya hanyalah para rasul dan para murid dan orang yang sudah diberkati oleh Yesus. Mujizat itu adalah tanda kehadiran Allah yang menarik banyak orang. Jadi kalau mendengar mujizat, orang berbondong-bondong. Ya. Tahun 90-an ya banyak KKR ya kan. Jadi kalau orang sudah sembuh ya kan, kesaksian disembuhkan ya. Baik adanya. Tetapi setelah sembuh, apakah dia bisa memuji dan memuliakan Tuhan? Kembali lagi, bahwa penyakit dan kesembuhan itu adalah satu karunia yang diberikan Allah. Bukan untuk mencobai manusia. Ya kan? Memang terkadang ya, orang harus mengenal Allah dengan penyakit dulu. Tetapi apakah mengenal Allah harus dengan sakit dulu? Kan tidak. Mendengar mujizat, berduyun-duyun orang datang kepada Yesus. Dengan segala cara Yesus menolong mereka, baik yang sakit maupun yang kerasukan. Jadi sakit itu kan macam-macam, ya. Dan menurut ahli, 75% sakit manusia itu bukanlah sakit disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh pikirannya. Ya. 25% ya disebabkan oleh kecelakaan, bibit penyakit, ya. Dan pernah tahu DBD kan? DBD ini sebenarnya bukan penyakit yang berasal dari alam, itu buatan katanya. Ya, nyamuknya diciptakan lepas, lalulah menyerang mana-mana dia. Dibawa dari kapal. Ya. Dan ini banyak penyakit-penyakit yang diciptakan oleh manusia sendiri. Ya, padahal penyakit itu awalnya tidak ada, misalnya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan segala cara Yesus menolong mereka, baik yang sakit maupun yang kerasukan. Yesus adalah Allah yang penuh kuasa. Meskipun itu mungkin, tetapi pada waktu itu tidak semua orang disembuhkan oleh Yesus. Jadi tidak semua orang disembuhkan oleh Yesus. Mengapa? Ya. Pertanyaannya mengapa tidak semua orang disembuhkan oleh Yesus? Jawabannya satu, ya. Cinta Allah itu bukan masalah kesembuhan. Cinta Allah itu adalah totalitas hidup Allah yang diserahkan kepada manusia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu dia. Kalau kesembuhan saja, ngapain? Tapi yang paling utama yang dilakukan Yesus Kristus adalah menyelamatkan seluruh umat manusia.
Orang boleh pada awalnya datang kepadanya karena aneka mujizat, tetapi pada akhirnya haruslah sampai pada intisarinya, yaitu kurban salibnya. Itu yang paling utama. Kurban salibnya. Salib adalah mujizat. Cintanya terbesar, terindah, namun tersembunyi. Terbingkai di ketulusan hatinya. Kita patut berusaha mencari dan menghayati yang tersembunyi. Maka salib. Jadi Bapak-bapak, ya, barang siapa ingin mengikut aku, yang pertama hendaknya menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Ini menyangkal ini artinya kita harus benar-benar melepaskan kejahatan dalam diri kita. Yang kedua adalah, ya, setelah menyangkal dirinya, barulah mengikut Yesus. Kan begitu. Lalu memikul salibnya. Memikul salibnya. Jadi salib kita itu macam-macam. Ya. Pengorbanan kita itu bukanlah pengorbanan yang besar. Menjadi pengikut Kristus itulah yang utama. Salib. Memang ada yang mengatakan mengikut Kristus itu penuh berkat. Itu hal yang baik. Tetapi hal yang paling utama adalah salib Kristus, di mana penyelamatan itu terjadi kepada diri kita semua. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Yonatan telah mengajarkan belas kasih Allah itu bahwa salib itu adalah sebagai mediator untuk orang tidak melakukan dendam dan kejahatan. Dan Daud, ya, terselamatkan oleh berkat Tuhan melalui Yonatan. Tetapi yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Allah. Yonatan adalah anak yang dianugerahkan kepada Saul untuk memberikan keselamatan kepada Saul. Dan Yesus Kristus adalah anak Allah, keselamatan bagi semua orang. Untuk itu marilah kita sebagai pengikut Kristus, yang pertama tidak jemu-jemunya kita berdoa. Yang kedua bertobat. Yang ketiga jelas adalah mengikuti salibnya. Maka ketiga hal itu akan membawa dampak yang signifikan atas perubahan kita di tempat ini. Karena di tempat ini adalah kawah candera di muka. Saya yakin dan percaya semua Bapak adalah orang-orang yang baik, ya. Dasarnya baik, tetapi karena kekeliruan, kehilapan, karena hawa nafsu, karena dunia, karena iblis jatuh dan harus masuk di tempat ini untuk dipelihara oleh negara sekian waktu, sekian saat. Dan saya selalu berdoa supaya cepat keluar Bapak-bapak di tempat ini. Karena di tempat ini bukanlah sesuatu yang harus menjadi tempat untuk seumurnya. Karena tempat ini adalah tempat pembinaan yang harus menjadikan Bapak-bapak, saudara-saudara, menjadi pribadi yang kembali seperti Saul mengampuni Daud. Dan Daud mengampuni Saul. Seperti Yesus yang memberikan mujizat kepada kita, tetapi mujizat itu dengan namanya penderitaan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.